Kalau kamu lahir di Weton Pon, hati-hati. Ada 3 larangan besar, 3 pantangan agung yang tidak boleh kamu langgar seumur hidup. Banyak orang Pon yang saya temui, dulunya hidupnya jaya, rezekinya lancar, disegani di mana-mana. Namun tiba-tiba geledak semuanya jatuh, rezekinya menjadi seret, usahanya bangkrut, bahkan rumah tangganya hancur berantakan. Dan setelah ditelusuri garis lakunya, semua itu berawal dari satu hal. Mereka mengabaikan pantangan luhur dari weton yang mereka bawa sejak lahir. Dalam wejangan kali ini, kita akan membabar tuntas. Kita akan bedah 3 larangan utama bagi weton pon. Ya, kita akan lihat mengapa energi weton ini begitu istimewa, mengapa mereka begitu sensitif, dan mengapa pelanggaran ini bisa membuat hidup mereka jungkir balik. Dan yang paling penting, kita akan bahas laku pambusut atau cara memulihkan energi rezeki. Jika panjenengan mungkin sudah terlanjur melanggar salah satunya. Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh kembali para kadang di Pawon Kawruh channel Raja Mantra. Tempat kita bersama-sama ngangsu kawruh, menimba ilmu-ilmu adiluhung warisan para pini sepuh. Sebelum wejangan ini saya lanjutkan, saya mohon keikhlasan panjenengan sedoyo untuk menekan tombol subscribe sebagai tanda kita terhubung dalam roso. Saya doakan semoga yang subscribe diberikan keberkahan oleh Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, ditakdirkan menjadi orang yang jembar rezekinya, padang pikirane, terang pikirannya, disembuhkan segala penyakit, dan seluruh keluarganya selalu dalam lindungannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Langsung saja, mari kita simak selengkapnya. Setiap manusia yang lahir di marcapada dunia ini membawa bekal tak terlihat yang disebut dengan doyo spiritual weton. Bagi mereka yang lahir pada weton pon, baik itu Minggu pon, Senin pon, Selasa pon, Rabu pon, ataupun Kamis pon, kehidupan mereka seringkali diwarnai keberuntungan besar di satu sisi, namun juga ujian yang teramat berat di sisi lain. Weton pon memiliki energi bawaan yang kuat, tegas, dan penuh daya tarik. Mereka ini sering dilahirkan dengan aura kepemimpinan yang alami. Tanpa perlu banyak bicara, orang mudah percaya padanya. Mereka punya kemampuan untuk menggerakkan banyak hal, hanya dengan niat yang tulus. Namun di balik kekuatan besar itu, tersembunyi pula sisi yang amat sensitif. Mereka mudah terpengaruh oleh energi negatif di sekitarnya. Dalam perhitungan Kawruh Jawa, weton pon berada di titik keseimbangan antara dunia lahir, dunia fisik, dan dunia batin, dunia spiritual. Apa artinya? Artinya setiap tindakan kecil dari pemilik weton ini bisa berdampak sangat besar pada alur kehidupannya. Mereka itu ibarat cermin yang jernih. Apa yang mereka lakukan, baik atau buruk, akan segera kembali pada dirinya, jauh lebih cepat dibanding weton-weton lainnya. Inilah mengapa bagi orang weton pon, menjaga sikap dan menghindari pantangan tertentu adalah sebuah keharusan mutlak. Salah langkah sedikit saja bisa membuat rezeki yang sebelumnya lancar moro-moro tiba-tiba mandek, berhenti, hubungan baik berubah renggang. Bahkan keberuntungan bisa berbalik 180 derajat menjadi kesialan. Membedah sifat dasar weton pon. Sebelum kita masuk ke 3 larangan itu, kita harus paham dulu sifat dasar mereka. Salah satu sifat bawaan yang sering menjadi sandungan, halangan terbesar bagi weton pon adalah keras kepala dan sulit menerima nasihat. Mereka merasa sangat yakin dengan intuisi atau bisikan batin mereka sendiri. Mereka lupa bahwa tidak semua intuisi datang dari energi yang positif. Jika batin sedang kotor, sedang dipenuhi amarah, kesombongan, atau nafsu, maka intuisi itu bisa jadi menyesatkan. Bisikan itu bisa jadi datangnya dari nafsu angkara, atau bahkan dari makhluk alus yang ingin menjerumuskan. Disinilah awal mula banyak pemilik weton pon mengalami jalan hidup yang berat. Mereka mengambil keputusan berdasarkan emosi, mengambil sikap yang mengabaikan restu, atau melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai luhur. Selain itu, weton pon juga dikenal memiliki ikatan batin yang teramat
kuat dengan dua unsur alam. Unsur bumi, tanah, dan unsur air. Bumi memberi mereka sifat kepemimpinan, grounded, dan aura mengayomi. Air memberi mereka sifat yang tenang, menyejukkan, namun sekaligus sensitif dan mudah tersentuh secara emosi. Artinya apa ketika mereka tidak selaras dengan dua unsur ini? Misalnya mereka bersikap sombong, tidak lagi membumi, atau mereka menyakiti hati orang lain, membuat air batinnya keruh, maka alam seolah berbalik menutup pintu keberuntungan mereka. Banyak orang pon yang hidupnya tiba-tiba seret, padahal kerja keras sudah pol-polan maksimal. Semua itu seringkali berawal dari energi pelanggaran kecil yang mereka abaikan, yang menumpuk hingga akhirnya menjadi buntet, tersumbat. Dalam ajaran kejawen, pelanggaran terhadap larangan weton bukan hanya perkara mistis. Ini adalah perkara keseimbangan moral. Orang pon yang melanggar 3 larangan utamanya sejatinya sedang kehilangan restu bumi yang menjadi sumber daya hidupnya. Hidupnya akan terasa berat. Banyak hal berjalan tidak sesuai rencana. Bahkan rezeki seperti menjauh tanpa alasan yang logis. Karena itu mari kita pahami bersama 3 larangan besar apa yang tidak boleh dilanggar oleh weton pon seumur hidupnya. Larangan pertama, sombong dan merendahkan orang lain. Larangan pertama, pantangan terbesar dan pintu kehancuran paling cepat bagi weton pon adalah bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Seperti saya katakan tadi, pemilik weton pon itu punya aura yang kuat dan mudah dihormati. Tapi seringkali aura itu berubah menjadi kesombongan tanpa mereka sadari. Mereka mulai merasa paling tahu, paling benar, dan paling hebat. Saat hati mulai adigang, adigung, adiguna, mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepintaran. Saat itulah energi bumi yang menjadi pelindung spiritual mereka justru menjauh. Ingat, weton pon punya unsur bumi. Sombong artinya panjenengan sudah tidak lagi membumi. Panjenengan lupa pada tanah yang panjenengan injak. Itulah mengapa banyak orang pon yang tadinya hidup berkecukupan, disegani, moro-moro, tiba-tiba mengalami penurunan drastis. Kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Dalam falsafah Jawa ada ungkapan luhur, ngajeni lian iku kunci kawelasan Gusti. Menghormati orang lain adalah kunci turunnya belas kasih Tuhan. Jadi, begitu kesombongan itu tumbuh di hati seorang weton pon, saat itu juga pintu rezekinya tertutup rapat. Ini adalah larangan nomor 1. Larangan kedua, mengabaikan atau durhaka kepada orang tua dan guru spiritual. Larangan kedua adalah mengabaikan, melawan, atau durhaka kepada orang tua atau guru spiritual. Orang pon memiliki garis spiritual yang sangat kuat. Bawaan lahirnya memang sudah peka. Namun, kekuatan dan keberuntungan mereka itu hanya akan aktif bila mereka tetap nyambung, tersambung dengan restu orang tua dan pembimbingnya. Orang tua adalah guru sejati pertama kita. Guru spiritual adalah penyambung lidah kauruh luhur. Bagi weton pon, restu mereka bukanlah sekadar simbol atau ucapan. Restu mereka itu adalah energi kehidupan yang nyata. Sekali mereka durhaka, sekali mereka menyakiti hati ibunya, sekali mereka melawan nasihat tulus ayahnya, atau sekali mereka meremehkan guru yang membimbingnya, doa yang seharusnya menjadi pelindung justru berbalik menjadi penghalang. Banyak pemilik weton pon yang hidupnya tersendat, rezekinya seret, bukan karena kurang kerja keras, tapi karena mereka tidak menjaga hubungan baik dengan orang tuanya, atau mereka merasa bisa berjalan sendiri tanpa nasihat. Padahal bagi weton pon, seluruh usaha yang mereka jalankan tanpa restu orang tua ibarat melawan arus samudra. Tenaganya habis, tapi tidak akan pernah sampai ke tujuan. Larangan ketiga, menyakiti hati pasangan atau orang yang mencintainya tulus. Larangan ketiga, dan ini sering sekali menjatuhkan mereka, adalah menyakiti hati pasangan
atau orang yang mencintainya dengan tulus. Dalam perhitungan weton, pon membawa unsur air. Unsur ini sangat sensitif terhadap emosi batin. Ketika mereka dengan kesombongannya atau dengan ketidaksetiaannya membuat seseorang, terutama pasangan hidupnya, menangis, kecewa, atau terluka hatinya, saat itu juga energi air di dalam diri mereka menjadi keruh. Batin mereka menjadi keruh. Apa akibatnya jika batin sudah keruh? Pertama, keseimbangan rezeki akan terganggu. Rezeki itu ibarat air jernih. Ia hanya mau mengalir ke tempat yang jernih pula. Energi keruh akan menarik rezeki yang keruh pula. Rezeki yang tidak berkah, rezeki yang cepat habis, atau bahkan rezeki yang buntet sama sekali. Kedua, kesehatan batin mereka akan ikut terganggu. Hidupnya gelisah, tidurnya tidak tenang, pikirannya kacau. Tidak sedikit orang pon yang karirnya sedang di puncak, bisnisnya sedang jaya, tiba-tiba ambruk, runtuh. Begitu saja setelah mereka berkhianat atau menyakiti hati pasangannya, bisnisnya runtuh, karirnya terhenti, bahkan hubungan sosialnya memburuk. Semua itu karena batinnya tidak lagi selaras dengan aliran energi kasih sayang yang seharusnya menjadi sumber kekuatan utama weton ini. Tiga larangan ini, sombong, durhaka pada orang tua, dan menyakiti pasangan, tampak sederhana, namun efeknya luar biasa besar bagi kehidupan weton pon. Bila ketiganya dilanggar terus-menerus, hidup pemilik weton pon akan seperti berada dalam lingkaran setan tanpa arah. Kerja keras tak berbuah hasil, hubungan selalu retak, dan batin terasa gelisah. Namun, bila dijaga dengan tulus, energi weton pon akan berubah menjadi magnet rezeki dan pagar gaib yang teramat kuat. Laku penebusan dan penyelarasan energi. Lalu bagaimana jika panjenengan yang lahir di weton pon merasa pernah atau bahkan sering melanggar pantangan itu? Bagaimana jika rezeki sudah terlanjur seret dan hidup terasa berat? Jangan putus asa. Dalam ajaran Kauruh Jawa, tidak ada yang benar-benar terlambat untuk memperbaiki nasib. Gusti Allah Maha Pengampun. Selama hati masih mau merendah dan mau kembali pada keseimbangan, semesta akan membuka pintu-pintu baru yang dulu tertutup. Ada beberapa laku atau ritual penyelarasan yang bisa panjenengan lakukan. Langkah pertama, sucikan batin melalui permohonan maaf dan sedekah tulus. Langkah pertama adalah menyucikan batin. Weton pon dengan getaran energi bumi dan air sangat peka terhadap keikhlasan hati. Maka, bila panjenengan pernah bersikap sombong, segera sadari dan rendahkan hati. Bila pernah menyakiti hati orang tua, datangi mereka. Cium tangan mereka, minta maaf dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya di bibir, tapi lakukan dengan tindakan nyata. Bila pernah menelantarkan atau menyakiti pasangan, akuilah kesalahan dan minta maaf setulus-tulusnya. Lalu, iringi permohonan maaf itu dengan sedekah diam-diam. Beri makan orang yang lapar, bantu yang kesulitan. Berbagilah dengan niat membersihkan jalan hidup. Sedekah bagi orang pon bukan sekadar amal. Ia adalah sarana ritual untuk mengembalikan keseimbangan energi bumi yang terguncang akibat kesombongan kita. Langkah kedua, ritual penyelarasan diri dengan alam, kungkum. Leluhur Jawa percaya, weton pon memiliki penjaga alamiah yang bersemayam di unsur tanah dan air. Karena itu sangat baik jika panjenengan sesekali melakukan laku kungkum, yaitu berendam di air yang mengalir, seperti di sungai yang bersih, di sendang, mata air, atau di laut. Lakukan ini, utamanya saat malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Sambil berendam, tenangkan pikiran, baca doa atau zikir yang menenangkan hati, sesuai keyakinan panjenengan. Tujuannya bukan untuk hal mistis. Tujuannya adalah untuk membersihkan energi negatif yang menempel di badan wadak raga dan badan alus spiritual kita akibat perbuatan masa lalu. Ini adalah cara kita menyambung kembali energi kita dengan unsur air yang murni.
Bila dilakukan dengan niat yang lurus, hati akan terasa lebih ringan dan jalan rezeki perlahan akan terbuka kembali. Langkah ketiga, menjaga tutur kata dan sikap rendah hati. Bagi wetonpon, ucapan mereka itu kuat dan mandia bertuah. Kata-kata mereka bisa menjadi doa, sekaligus bisa menjadi kutukan bagi diri mereka sendiri. Karena itu, mulai sekarang, hindari berkata kasar. Stop meremehkan orang lain. Stop mengeluh berlebihan. Biasakan berbicara lembut. Biasakan memuji orang lain dengan tulus. Dan biasakan mensyukuri hal-hal kecil. Perlahan-lahan energi positif dari ucapan panjenengan akan terkumpul dan memancarkan aura keberuntungan. Semesta tahu kapan seseorang benar-benar berubah. Langkah keempat, laku tirakat ringan. Dan yang terakhir, lakukan laku tirakat ringan. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri, tujuannya adalah untuk menenangkan nafsu. Nafsu inilah yang sering menjerumuskan pemilik wetonpon ke arah kesombongan dan ketidakseimbangan batin. Lakukan puasa Senin Kamis, atau bangunlah di tengah malam untuk berdoa dan hening, meditasi. Tahan diri dari kemewahan yang berlebihan. Dengan laku ini, nafsu akan lebih terkendali dan batin akan lebih jernih dalam menerima petunjuk dari Gusti. Para kadang wetonpon sekalian, panjenengan dilahirkan dengan potensi yang besar. Potensi untuk menjadi pemimpin, menjadi pengayom, dan menjadi pembawa berkah bagi banyak orang. 3 larangan tadi bukanlah untuk menakut-nakuti. Ia adalah rambu-rambu luhur, pepeling, pengingat dari para leluhur agar panjenengan tidak salah jalan. Jaga hatimu agar tetap membumi. Muliakan orang tuamu dan setialah pada pasanganmu. Jika 3 hal itu panjenengan jaga, insya Allah, energi wetonpon panjenengan akan aktif secara sempurna, menarik rezeki dari segala penjuru, dan hidup panjenengan akan ayem tentrem, kerto raharjo. Semoga wejangan ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.